Halo Pelka, terima kasih kamu sudah mengklik dan menonton video ini. Bagi kamu yang belum subscribe channel YouTube Penerbit Raditya Karya, yuk subscribe dulu, bantu LK untuk tumbuh dan berkembang. Terima kasih. Oke, di video ini aku akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan swasunting atau self editing. Apa itu ya? Bagaimana proses dan tips and triknya? Yuk simak video ini baik-baik. Ketika kita sudah menyelesaikan penulisan naskah, apakah itu artinya pekerjaan kita juga telah tuntas dan naskah kita tinggal kirim kepada penerbit? Tentu tidak ya. Ketika sudah menyelesaikan penulisan naskah, kita perlu melakukan swasunting atau self-editing. Swasunting ini sama artinya dengan kita melakukan pengecekan sekaligus pengeditan secara mandiri terhadap naskah dengan tujuan untuk meminimalkan kesalahan-kesalahan yang terdapat di dalamnya, sehingga naskah yang kita tulis lebih sempurna dan bisa menggait editor untuk membaca naskah kita sampai akhir. Selain untuk meningkatkan kualitas naskah, swasunting juga bisa meningkatkan kredibilitas kita sebagai penulis loh. Semakin minim kesalahan yang terdapat di dalam naskah, maka semakin bagus juga kredibilitas kita sebagai penulis. Tentu ketika kita menulis, kita tidak akan pernah luput dari kesalahan atau kekeliruan, bukan? Dengan kata lain, kita tidak akan pernah langsung menghasilkan tulisan yang sempurna. Bisa saja naskah yang kita tulis itu banyak saltik atau salah tiknya, pemilihan diksinya kurang tepat, kemudian koherensi paragrafnya tidak padu, struktur kalimatnya aut-autan, gagasannya tidak jelas, tanda bacanya banyak yang tidak tepat, atau bahkan plot yang dibangun juga banyak tidak tepatnya. Nah, apabila kamu ingin menghasilkan naskah yang terbaik dan dilirik oleh penerbit, khususnya penerbit mayor, maka kamu harus meminimalkan kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi dengan melakukan swasunting atau penyuntingan mandiri. Meskipun kamu penulis pemula, kamu juga tetap harus melakukan swasunting ini ya. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan ketika melakukan swasunting ini. Beberapa hal tersebut diantaranya yang pertama adalah konten naskah. Untuk naskah fiksi, kita harus mengecek kelogisan cerita yang disusun. Mulai dari apakah plotnya sudah pas atau belum, adakah bagian-bagian yang perlu dihilangkan atau lebih diperdalam lagi, apakah unsur-unsur pembangun ceritanya sudah pas sesuai dengan kebutuhan, dan sebagainya. Untuk naskah non-fiksi, kita perlu mengecek apakah susunan isinya sudah pas atau belum, apakah hal yang disampaikan di dalamnya sudah tepat atau belum, apakah apabila kita mengutip, apakah kutipannya sudah tepat atau belum, dan apakah sumbernya juga sudah dicantumkan di dalam daftar pustaka atau belum. Nah, beberapa hal tersebut harus kita cek, pastikan ulang, dan tentunya kita perbaiki kalau memang kita merasa ada sesuatu yang salah di sana. Kemudian, hal selanjutnya yang harus diperhatikan ketika melakukan swasunting adalah masalah ejaan. Ejaan ini sangat dasar sekali ya, dan mencakup apakah kata yang kita tulis itu sudah tepat sesuai kaidah atau belum. Banyak sekali dari kita, baik kita penulis pemula maupun penulis yang sudah lama terjun di dunia tulis-menulis, masih banyak salah dalam penulisan bentuk kata. Yang paling receh misalnya adalah tertukarnya penulisan di yang dipisah dan juga disambung. Nah, selain penulisan kata, kita juga perlu memperhatikan kalimat. Apakah kalimat yang kita susun itu sudah tepat sebagaimana kaidah yang berlaku atau belum? Susunan dan kelogisan kalimat ini tuh sangat penting sekali untuk diperhatikan karena berkaitan dengan kejelasan dari naskah yang kita tulis. Kemudian tanda baca juga harus dilihat begitu, apakah sudah tepat atau belum. Banyak sekali dari kita yang masih keliru nih dalam penulisan tanda baca, khususnya dalam penggunaan tanda baca dalam bentuk dialog begitu. Di akhir dialog misalnya harusnya menggunakan tanda koma, malah menggunakan tanda titik. Itu contoh yang receh-recehnya saja. Nah, selain penulisan kata, kalimat, dan penggunaan tanda baca, kita juga harus memperhatikan penulisan paragraf. Lihat, apakah paragraf yang kita susun sudah logis dan mempunyai keterkaitan satu sama lain atau belum. Kebanyakan nih dari kita juga masih belum bisa menyusun paragraf dengan baik. Kesalahan yang umum dilakukan adalah tidak adanya ide pokok. Paragraf yang satu dengan paragraf yang lainnya juga tidak nyambung. Banyak sekali kesalahannya. Oh iya, hampir lupa, gaya bahasa nih juga harus ditinjau begitu ketika melakukan swasunting. Tinjau ulang apakah bahasa yang kita gunakan sudah tepat dengan target pembaca atau belum.
kalau kita menulis cerita untuk anak-anak, tentu saja kita jangan terlalu bermain dengan kata yang rumit atau metafor, karena nantinya bisa menyulitkan mereka dalam memahami cerita yang dibuat. Ketika menulis cerita fiksi, gaya bahasa untuk setiap tokoh juga harus diperhatikan. Apakah bahasa yang dilontarkan oleh tokoh cerita itu sudah sesuai dengan latar belakang karakternya atau belum begitu? Kalau belum, tentu harus kita sesuaikan sesuai dengan latar belakang karakternya. Misalnya kita gaya bahasa di Jakarta ya kebanyakan kan bukan aku, kamu, bukan, tapi lebih ke arah bahasa slang itu gua, lo begitu. Nah, itu harus disesuaikan juga dengan latar belakangnya. Selain itu juga kita harus memperhatikan tentang konsistensi penggunaan kata dan konsistensi penggunaan gaya bahasa. Kalau dari awal cerita kita tuh ditujukan untuk remaja, kemudian latarnya juga di kota-kota besar, maka bahasa yang digunakan juga ya harus sesuai dengan kota-kota besar itu sendiri begitu. Seperti yang aku sebutkan di awal, misalkan di Jakarta ya gua, lo gitu ya, yang slangnya begitu. Apabila dari awal sudah menggunakan kata gua, lo, kemudian kesini-kesininya juga harus konsisten menggunakan kosakata itu begitu. Nah, karena kekonsistenan ini juga berpengaruh terhadap, bukan berpengaruh, iya sih berpengaruh atau juga memperlihatkan kredibilitas kita sebagai penulis dan kejelasan dari cerita yang kita bikin, baik itu dari segi cerita fiksi maupun dari segi cerita non fiksi. Apabila kita menulis cerita non fiksi, maka tentu ya kita tidak boleh menggunakan kata lo, gua begitu, tidak boleh. Tapi kalau memposisikan sebagai penulis bisa lah menggunakan kata saya begitu, atau kalau ke orang lain kamu, anda begitu. Tidak boleh menggunakan kata-kata yang tidak baku lah istilahnya begitu. Nah, Love LK itu dia merupakan beberapa hal yang perlu kamu perhatikan ketika melakukan sourcing atau pengeditan secara mandiri terhadap naskah yang kamu buat. Nah, mengenai hal-hal atau cara-cara, lebih tepatnya cara-cara melakukan sourcing akan aku bahas di video yang lain. Jadi, tunggu kelanjutannya ya. Sampai jumpa di video yang lain.